Mau lagi. Melihat ekspresi ambigu Wang Bining, Lu Yun segera mengerti apa yang ingin dia lakukan, dan dahinya tiba-tiba menjadi gelap. Saudari Qingcheng masih terbaring di tempat tidur. Kamu benar-benar berhati besar. Hehe, ini efek yang kita inginkan. Mungkin bisa merangsang kakak tertua untuk bangun lebih awal. Apa yang saya katakan masuk akal. Wang Bining berkata dengan tatapan aneh. Lu Yun menamparkan kepalanya, omong kosong. Kalau begitu, apakah kamu akan memberikannya atau tidak? Wang Bining memeluk leher Lu Yun dan bertingkah genit, dan tiba-tiba. Wang Bining, apa menurutmu aku sudah mati? Suara dingin terdengar, dan mereka berdua melihat ke samping pada saat yang sama, dan melihat Ye Qingcheng telah membuka matanya, dengan tatapan dingin di matanya. Wang Bining berkata dengan heran, kakak, kamu akhirnya bangun. Aku sudah mengkhawatirkanmu selama beberapa waktu. Apa kamu merasa cemas? Ye Qingcheng duduk dari tempat tidur, menatap Wang Bining, dan mencibir, perilakumu barusan tidak membuatku khawatir sama sekali. Pipi Wang Bining memerah dan dia berkata dengan perasaan bersalah, aku bercanda dengan Xiao Luyun. Mendengus. Ye Qingcheng mendengus arogan, jelas tidak mempercayai kebohongan Wang Bining. Suster Qingcheng. Luyun mencibir, tapi diam-diam dia senang di dalam hatinya. Untungnya, dia baru saja mengendalikannya. Jika Sister Qingcheng tiba-tiba terbangun ketika dia memamerkan kekuatannya, dia mungkin akan membuatnya takut. Ye Qingcheng memandang Lu Yun, dengan warna yang tidak bisa dijelaskan terpancar di matanya yang dingin, dan berkata, kamu benar-benar membuatku terkesan. Lu Yunchang hendak berkata, tidak peduli apa, dia selalu menjadi orang yang serius, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Ye Qingcheng melanjutkan, saya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Penampilan Anda mengejutkan saya. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa yang dibicarakan Suster Qingcheng bukanlah apa yang baru saja terjadi, melainkan malapetaka. Yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Melihat Ye Qingcheng dengan kebingungan di wajahnya, apakah kamu Sister Qingcheng atau Peri Qingling? Dari percakapan antara Ye Qingcheng dan Wang Bining barusan, terdengar bahwa orang yang terbangun adalah Ye Qingcheng sendiri. Tapi apa yang dia katakan pada Lu Yun membuat Lu Yun merasakan perasaan yang aneh. Rasanya seperti Peri Qingling yang terbangun. Ye Qingcheng memandang Lu Yun sambil bercanda, apakah menurutmu aku Ye Qingcheng atau Peri Qingling? Petik 2, petik 2. Jika aku tahu, apakah aku masih akan bertanya padamu? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Ye Qingcheng tidak pamer. Dia merenung sedikit dan berkata, itu keduanya. Keduanya. Lu Yun tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, maksudmu, jiwa dari dua kehidupan telah menyatu. Tidak semudah itu. Hanya kebetulan dia dan aku bangun di waktu yang sama. Kami masih jauh dari integrasi penuh. Kali ini Lu Yun yakin orang yang berbicara kali ini adalah Peri Qingling. Kami bangun di waktu yang sama, dengan kata lain, kamu dan Sister Qingcheng dapat beralih dengan bebas sekarang. Meskipun keduanya berbagi tubuh yang sama sebelumnya, dalam keadaan normal, Ye Qingcheng memimpin, sementara Peri Qingling tertidur lelap. Dan saat Peri Qingling bangun, Ye Qingcheng akan tertidur lelap lagi. Sekarang mereka berdua bisa bangun di waktu yang sama, itu memang di luar dugaan Lu Yun. Keadaan hidup berdampingan ini sangat misterius. Sepertinya saya tidak lagi merasa jijik dengan keberadaannya. Tampaknya untuk memverifikasi dugaan Lu Yun, Peri Qingling menyerahkan inisiatifnya kepada Ye Qingcheng, dan kata-kata ini juga diucapkan dengan nada suara Ye Qingcheng. Lu Yun terkejut. Saudara Lu, kondisinya seharusnya sama dengan kita berdua. Pada saat ini, suara Long Da tiba-tiba terdengar di benaknya. Lu Yun terkejut, aku hampir melupakanmu. Aku butuh privasi. Kamu harus masuk ke sel isolasi dulu. Betapa cerobohnya. Saat aku sendirian dengan saudara perempuanku, jika aku melakukan sesuatu yang memalukan, bukankah aku akan diawasi oleh Long Da sepanjang waktu? Lu Yun dengan cepat menutup laut jiwa. Long Da tiba-tiba kehilangan kontak dengan dunia luar dan memarahi dirinya sendiri dengan sangat kesal, aku sudah menyuruhmu untuk berbicara terlalu banyak. Aku sudah menyuruhmu untuk berbicara terlalu banyak. Bukankah lebih baik menonton pertunjukan dalam diam? Mengenai keadaan Ye Qingcheng, kata-kata Long Da masuk akal, tapi ada juga perbedaan yang jelas. Lu Yun bisa menutup lautan jiwa dan membuat Long Da kehilangan kontak dengan dunia luar, tapi Ye Qingcheng tidak bisa. Semua tindakannya berada di bawah pengawasan Peri Qingling, dan dia tidak dapat memblokirnya bahkan jika dia menginginkannya. Lu Yun dengan ragu-ragu meraih tangan kecil halus Ye Qingcheng dan bertanya, Saudari Qingcheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Ye Qingcheng sedikit mengernyit, dan rasa dingin muncul di matanya, tapi dia tidak menarik tangannya dan berkata, meridian hampir pulih. Lu Yun sangat gembira. Sister Qingcheng tidak hanya memperbaiki meridiannya, tetapi yang lebih penting, dia tidak menolak dirinya sendiri. Menurut karakter Peri Qingling yang menyendiri, jika dia menyentuh tangannya dalam kondisi terbangun, dia mungkin akan segera melancarkan serangkaian serangan jiwa es padanya. Namun tidak untuk saat ini. Ini pertanda baik. Tentu saja,
Lu Yun tidak tahu bahwa Ye Qingcheng diam-diam telah mencapai kesepakatan dengan Peri Qingling. Selama dia tidak bertindak terlalu jauh, Peri Qingling tidak akan mengganggu perilaku Ye Qingcheng. Xiao Lu Yun, aku ingin kembali ke Jiangcheng untuk menemui kakekku, lalu pergi ke ibu kota provinsi untuk menemui orang tuaku. Aku juga ingin melihat baik-baik pemandangan kerajaan naga. Ekspresi Ye Qingcheng sangat rumit. Lu Yun melihat sekilas pikirannya dan mulai menghela nafas. Dibandingkan dengan saudara perempuan Lu Yun lainnya, ikatan Ye Qingcheng dengan dunia jelas lebih dalam. Orang tuanya, Ye Xiangrong dan Jiang Lan, keduanya berasal dari dunia sekuler. Di mata mereka, praktisi seni bela diri sudah tidak mungkin tercapai, apalagi kultivator. Adapun Ye Qingcheng, lingkaran kehidupan sebelumnya berada di Jiangcheng, yang merupakan provinsi terbesar di provinsi Jiangnan, bahkan bukan kerajaan naga. Sekarang kehidupan biasa ini telah hancur, Ye Qingcheng menyadari bahwa jalan masa depannya akan sangat berbeda dari masa lalu. Dia ingin menikmati masa damai sebelum itu dan melihat baik-baik pemandangan kerajaan naga. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang erat tangan Ye Qingcheng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, aku akan menemanimu." "Bagaimana denganku?" Wang Bining juga ikut bergabung dan berkata. Lu Yun memutar matanya ke arahnya, "Saat kamu menjadi reporter di masa lalu, kamu tidak cukup berlari. Pergi dan bersenang-senanglah sendiri." "Lu Yun, kamu memihak." Wang Bining berkata dengan kebencian dan keluhan. Akhirnya, keduanya meninggalkan Kunlun, kembali ke Jiangcheng. "Pertama saya mengunjungi kakekku, lalu saya berjalan-jalan di sekitar Jiangcheng, termasuk panti asuhan tempat saya pernah tinggal." Meskipun dia menemani Ye Qingcheng, setiap kali Lu Yun mengambil langkah atau melihat pemandangan yang familiar, suasana hatinya akan mengalami perubahan halus. Setelah berkeliling Jiangcheng, keduanya datang ke rumah Ye di ibu kota provinsi. Ye Xiangrong dan istrinya sudah lama tidak bertemu, dan mereka sangat antusias, terutama wanita cantik Jiang Lan, yang sangat merindukan Lu Yun, itu sangat sederhana, seperti ibu mertua merindukan putranya, dalam hukum. Mereka masih belum tahu apa yang dialami Lu Yun dan Ye Qingcheng selama ini. "Lu Yun kecil, mohon menjauh sebentar." Setelah mengobrol, Ye Qingcheng tiba-tiba menoleh untuk melihat Lu Yun dan berkata. Lu Yun mengerti dan berjalan keluar ruang tamu sendirian. Jiang Lan berkata dengan bingung, "Putriku, Lu Yun dan kita adalah satu keluarga, mengapa kamu mengirim dia keluar?" "Bu, ayah, ada yang ingin kukatakan padamu sendirian." Obrolan ini berlangsung selama 3 jam. Ketika Ye Qingcheng keluar, lingkaran matanya masih merah, dan wajah Jiang Lan penuh kengganan. Ye Xiangrong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke arah Lu Yun dalam diam dan berkata, "Jaga Qingcheng dengan baik." Jelas sekali, Ye Qingcheng baru saja menjelaskan kepada mereka di ruang tamu bahwa kehidupan masa depan mereka akan sangat berbeda dari orang biasa. Lu Yun mengangguk, lalu tersenyum dan menghibur, "Paman dan Bibi, kita berada di jalur yang tidak normal. Bukannya kita tidak bisa kembali. Bayangkan saja Sister Qingcheng telah bekerja keras di luar. Karena itu, selalu ada perkelahian dan pembunuhan di dunia kultivasi, bagaimana bisa sama dengan mengejar karir? Ketika bekerja keras di luar, jika gagal, Anda akan kehilangan uang paling banyak, tetapi jika Anda gagal dalam mempraktikkan hal semacam ini, Anda akan kehilangan nyawa." Bahkan orang awam seperti Ye Xiangrong dan istrinya tahu betapa kejamnya dunia kultivasi. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ye Qingcheng baru saja menjelaskan kepada mereka dengan sangat jelas, dan ada alasan mengapa mereka harus pergi. Kekuatan di tubuhnya terlalu kuat. Jika tubuhnya tidak mengejar setelah jangka waktu tertentu, dia hampir mati. Oleh karena itu, Ye Xiangrong dan istrinya tidak menghentikannya, tetapi terus menyuruh Lu Yun untuk menjaga Ye Qingcheng dengan baik. Lu Yun mengangguk setuju. Mereka berdua tinggal di rumah Ye selama beberapa hari, dan jarang sekali mereka memiliki waktu yang damai dan nyaman. Beberapa hari kemudian, mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Xiangrong dan istrinya, mereka melakukan perjalanan jauh ke ibu kota dari selatan ke utara, dan segera bertemu Luo Li. Peri Luo masih secantik biasanya. Dia sangat senang melihat mereka berdua, dan dengan bangga menunjukkan kepada Lu Yun bahwa dia baru saja menangkap seorang seniman bela diri eksotik dengan niat jahat beberapa waktu lalu. Lu Yun terdiam. Orang asing hampir menggulingkan Kunlun, tetapi Anda masih berbicara tentang pembudidaya seni bela diri asing di sini. Aku tidak bisa mengikuti ritmenya, kakak ketujuh. Adik ketujuh. Lu Yun hampir memperlihatkan sifat gangsternya lagi. Dia menyadari bahwa ada orang luar yang tinggal di tubuh Ye Qingcheng dan buru-buru menelan kata, "Po." "Adik ketujuh, bawalah Suster Qingcheng menemui kerabat kita." "Kerabatmu?" Ye Qingcheng sedikit mengangkat alisnya. Luo Li tersenyum dan menjelaskan, "Kakak, kamu belum tahu, tapi guruku adalah bibi anak ini, sayang." "Saya benar-benar tidak tahu tentang ini." Ye Qingcheng berbalik dan menatap Lu Yun. Dalam perjalanan menemui Yin Qiushui, Luo Li mengetahui melalui percakapan bahwa Lu Yun dan kakak perempuan tertuanya telah mengalami banyak hal.
Dan dia masih mengembara dalam aliansi seni bela diri kecil. Memang benar saya tidak bisa mengikuti ritmenya. Jadi setelah bertemu Yin Qiushui, Luoli menemukan saat yang tepat dan berkata, Guru, saya akan mengundurkan diri dari Wumeng. Tanpa diduga, Yin Qiushui tidak terlalu terkejut. Dia menatap Lu Yun dalam diam, lalu berkata, pergilah, kamu seharusnya menjadi bagian dari dunia yang lebih luas. Karena baru saja, Lu Yun menceritakan sesuatu padanya, sesuatu tentang kultivasi dan tentang saudara perempuannya Yin Qiuru. Yin Qiushui sangat terkejut, tapi tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Lu Yun. Luoli berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang pria, dan dia akan melindungi keselamatan Anda mulai sekarang. Yin Qiushui berkata tanpa berkata-kata, pada usia ini, saya belum pernah melihat pria luar biasa, dan mereka semua telah saya tolak. Saya tidak perlu Anda memperkenalkan mereka. Kamu membacanya dulu lalu bicara. Luoli berteriak ke arah pintu, Taizu, masuk. Pilar besi, nama yang sangat sederhana. Yin Qiushui sedikit mengernyit, dan segera melihat seorang pria mengenakan topeng dan terbungkus rapat berjalan masuk. Luoli tertawa aneh dan berkata, Hei, Guru, inilah pria yang ingin saya perkenalkan kepada Anda, Tizu, dia adalah zombie. Zombie, zombie. Yin Qiushui mengira dia salah dengar pada awalnya, sampai Luoli mengangguk setuju, ya, itu zombie. Biarkan dia melindungimu mulai sekarang. Ahem, Lier, kamu sangat berbakti. Mulut Yin Qiushui tidak bisa berhenti bergerak 2 kali. Tanda tanya, banyak orang telah mengenalkan pria pada Yin Qiushui di masa lalu. Tidak peduli seberapa tinggi atau pendeknya dia gemuk atau kurus, dia tetaplah manusia. Luoli sangat baik sehingga dia langsung memperkenalkan zombie padanya. Hal ini tidak lagi sesederhana tinggi, pendek, gemuk atau kurus, namun mencakup spesies. Lebih-lebih lagi, bisakah zombie dianggap laki-laki? Bukankah ini tidak masuk akal? Yin Qiushui menatap Luoli dengan marah. Luoli tersenyum dan berkata, baiklah, Guru, saya hanya bercanda dengan Anda. Adapun Tizu, sebenarnya Xiao Luyun yang memberikannya kepada saya sebagai pengawal. Dia sangat kuat. Karena saya siap mengikuti Xiao Luyun di jalur kultivasi, saya tidak lagi membutuhkan perlindungan Tizu, jadi saya ingin tetap bersamanya bersama Guru. Jika Guru merasa tidak nyaman, dia selalu bisa menyembunyikannya di ruang bawah tanah dan memanggilnya keluar saat dibutuhkan. Sebagai wanita normal, Yin Qiushui akan sulit menerima kehadiran zombie di sampingnya. Dia ingin menolak, tapi Lu Yun tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Yin Qiushui terkejut dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bibimu. Bahkan jika kamu adalah Tuan Yuntian, kamu tidak boleh begitu sombong. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Lu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, aku baru saja mencabut salah satu rambutmu. Yin Qiushui berkata dengan marah, tentu saja saya tahu Anda mencabut rambut saya. Tidakkah Anda tahu bahwa rambut seorang gadis sangat berharga? Dia menderita kerontokan rambut yang serius karena terlalu banyak bekerja. Yin Qiushui melindungi rambut tebalnya dengan rasa kasihan dan membuka matanya untuk berbohong. Lu Yun memasang ekspresi aneh di wajahnya dan bergumam dengan suara rendah, kamu sudah setua ini, tapi kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah seorang perempuan. Apa katamu? Mata indah Yin Qiushui membelalak. Lu Yun tertawa datar, haha, maksudku, saudari ketujuh punya ide bagus. Biarkan Tizu melindungi keselamatanmu mulai sekarang, dan aku akan merasa lebih nyaman. Saat dia berbicara, dia meremukkan rambut di tangannya, mengunci nafasnya dengan segel, dan kemudian memberi perintah kepada Tizu melalui jiwanya. Taizu akan menjadi milikmu mulai sekarang, kamu bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Ambillah sendiri. Yin Qiushui berpura-pura marah, tetapi hatinya merasa sedikit terharu. Seperti yang dikatakan Luoli, Tizu adalah pengawal yang kuat. Bahkan jika dia tidak dibutuhkan pada saat-saat biasa, menyimpannya di ruang bawah tanah adalah perlindungan yang bagus. Saat Lu Yun menemani Ye Qingcheng melakukan perjalanan ke seluruh kerajaan naga. Kunlun, melewati adegan yang mengasyikkan. Di pedalaman yang luas, ruang bergetar dan terdistorsi dengan hebat Kunlun, yang awalnya memiliki energi spiritual yang tipis, sebenarnya mengumpulkan semua energi spiritual ke dalam ruang yang berputar ini pada saat ini. Kabut meningkat, dan di tengah kabut putih yang luas, pegunungan besar berbentuk V menjulang, memperlihatkan suasana misterius dan mendalam. Itu Jie Xingshan. Jie Xingshan telah menghilang selama lebih dari 20 tahun. Banyak kultivator di Kunlun hampir menjadi gila. Gunung Jiexing muncul kembali, dan suasana hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Butuh waktu hampir sebulan bagi Gunung Jiexing untuk menunjukkan tanda-tanda kemunculannya kembali. Saya tidak tahu apakah gunung itu akan membawa peluang atau bencana bagi Kunlun ketika dibuka sepenuhnya. Jika Lu Yun menyadarinya, dia tidak terkejut atau menyesal. Tanpa bantuan jiwa naga Longda, Lu Yun tidak akan menjadi lawan Hun Janji,
dan keberadaan Hun Janji sudah cukup untuk menghancurkan Kunlun. Jadi Lu Yun harus melakukan ini. Adapun apa yang akan terjadi setelah Gunung Jiexing dibuka, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Ye Qingcheng juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Sama, dia tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali, tapi warna matanya menjadi semakin rumit. Faktanya, Kunlun sudah mengalami perubahan saat Long Da melarikan diri dari penjara jiwa naga. Namun, karena keterlambatan formasi, perubahan pada saat itu sangat halus dan praktisi biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ye Qingcheng berbeda. Dia adalah reinkarnasi dari roh peri. Saat dia bangun dari koma, Peri Qingling merasakan melalui aliran energi spiritual bahwa pembentukan alam rahasia Kunlun akan segera dibuka. Ya, di mata Peri Qingling, Kunlun adalah dunia rahasia kecil yang melekat pada dunia spiritual. Yang disebut Jie Xingshan sebenarnya adalah formasi yang sangat besar, namun dahulu formasi ini berada dalam keadaan tertutup secara sepihak. Sekarang saya tidak tahu mengapa formasi ini diaktifkan. Bahkan Peri Qingling tidak tahu bahwa penggagas formasi sedang menemaninya saat ini. Ketika Peri Qingling dan Ye Qingcheng bangun pada saat yang sama, Peri Qingling segera memberitahu Ye Qingcheng tentang penemuan ini dan juga mengatakan sesuatu kepada Ye Qingcheng. Kata-kata itulah yang menyentuh hati Ye Qingcheng. Ye Qingcheng tahu di dalam hatinya bahwa ketika Gunung Jiexing dibuka sepenuhnya, dia akan melanjutkan jalur kultivasinya sendiri, jadi dia mengusulkan untuk kembali ke Jiangcheng. Keduanya sibuk. Luo Li belum tahu apa yang terjadi dan bertanya, kamu mengatakan bahwa saudara perempuan kedua, saudara perempuan ketiga, saudara perempuan keempat dan saudara perempuan kelima semuanya telah pergi ke Kunlun. Jika saya mengikuti mereka, bukankah hanya saudara perempuan keenam yang akan menjadi pergi? Jangan biarkan dia membawanya juga. Lu Yun kembali sadar dan berkata, bukannya kamu tidak tahu kalau kakak keenam ada di klan Gu di Xinjiang Selatan? Dia pasti punya rencana lain. Itu benar. Luo Li mengangguk dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melebarkan matanya dan berkata, kalau begitu, apakah hanya aku yang menahan diri? Beberapa saudari semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi kultivator sejak dini, namun saya masih seorang kultivator di alam transformasi individu. Ini terasa sangat buruk. Lu Yun meliriknya dan berkata, kamu baru menyadarinya sekarang. Hehe, apa aku tidak peduli dengan orang-orang kerajaan naga? Mereka yang bekerja keras di aliansi bela diri hampir pusing karena pekerjaan itu. Luo Li membual, tanpa sadar wajahnya yang cantik memerah. Lu Yun tiba-tiba berbalik, memandang Luo Li dengan sangat serius dan berkata, adik ketujuh, sebenarnya baik bagimu untuk tetap tinggal di Liga Bela Diri. Aman, aku bisa kembali menemuimu ketika aku punya waktu di masa depan. Itu tidak akan berhasil. Kakak telah mengajari kita sejak lama bahwa jika kita ingin membuat kemajuan, tidak ada yang boleh ketinggalan. Tetapi Anda harus memahami bahwa begitu Anda memasuki dunia kultivasi, Anda tidak akan pernah senyaman sekarang. Saudari Qingcheng dan saya baru saja mengalami bencana beberapa waktu yang lalu. Apakah Anda tidak takut? Lu Yun, apa maksudmu? Kamu meremehkanku, kan? Biar ku beritahu, tidak ada kata takut dalam kamus saudara perempuan ketujuh, kata Luo Li sambil memegang tangan merah mudanya. Kepribadiannya harus dianggap yang terkuat di antara ketujuh, dan dia juga paling suka menantang hal-hal baru. Jika tidak, dia tidak akan diam-diam bergabung dengan aliansi bela diri tanpa memberitahu semua orang. Melihat ekspresi Luo Li yang tidak yakin, Lu Yun dengan sungguh-sungguh berkata, oke, saat kamu memasuki Kunlun, saya akan menggunakan akupuntur untuk membuka meridianmu. Seperti saudara perempuan ketiga, yang tanpa pakaian. Jika kamu mau, tidak apa-apa. Lu Yun diam-diam melirik sosok tinggi Luo Li dengan proporsi emas dan menjawab dengan serius. Aku tidak semudah Liu Yaner. Luo Li dengan sengaja menoleh ke samping dan mengeluh, kakak, Lu Yun kecil benar-benar seorang gangster. Selalu seperti ini, Ye Qingcheng menjawab dengan dingin. Lu Yun, kamu caca, bukankah kamu sendiri yang pertama kali menyesatkan topik tersebut? Tanda tanya. Ketika Lu Yun kembali ke Sekte Danyang, Gu Qingsan berlari dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Pavilion, pernahkah Anda melihatnya? Gunung Jiexing sepertinya akan segera terbuka. Sungguh menakjubkan. Gu berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah melihat apapun. Saya tidak punya kesempatan untuk melihat Jie Xingshan dimulai kembali. Tenang, Lu Yunyun berkata dengan tenang, tentu saja saya tahu Gunung Jiexing akan segera dimulai kembali, karena sayalah yang membukanya. Yah, Master Pavilion sangat pandai bercanda. Meskipun Lu Yun telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dan sekarang menjadi penguasa Pavilion Yuntian mereka, Gu Qingsan tidak berpikir bahwa pembukaan Gunung Jiexing ada hubungannya dengan dia. Anggap saja Lu Yun sedang bercanda. Lu Yun tidak mau repot-repot menjelaskan apapun, jadi dia menyuruh Gu Qingsan untuk tidak mengganggunya, lalu membawa Luo Li ke kamarnya. Seorang pria dan seorang wanita sendiri harus melakukan sesuatu. Lu Yun mengeluarkan beberapa jarum halus dan berkata kepada Luo Li dengan mata berapi-api, adik ketujuh,
Cepat, buka pakaianmu, dan aku akan membantumu menghubungkan meridianmu. Luo Li terkejut, apakah kamu benar-benar ingin melepas pakaianmu? Saya pikir itu hanya lelucon. Bagaimana kamu bisa bercanda tentang sesuatu yang penting seperti kultivasi? Jika kamu tidak melepas pakaianmu, itu akan sangat sulit bagiku. Mata Luo Li berkedip dan berkata, tapi, jika aku melepas pakaianku dan kepolosanku diambil olehmu, akan sulit bagiku untuk tidak menikah di masa depan. Kalau begitu jangan akhiri. Apa artinya? Hei hei. Lu Yun memunculkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya, adik ketujuh, izinkan saya membantu Anda mengingat kembali kenangan Anda. Apakah Anda masih ingat apa yang terjadi ketika kita berada di ibu kota? Saya tidak ingat. Luo Li tidak tahu apakah dia benar-benar lupa atau hanya berpura-pura. Lu Yun sama sekali tidak sabar, dan mengenangnya, aku bersama ibuku di kuburan, dan kamu bersamaku, dan kamu masuk angin karenanya. Setelah aku tenang, aku membawamu ke naga. Jia, kamu mengatakan sesuatu yang sangat membuatku terkesan. Apa yang ku bilang? Luo Li bertanya dengan mata berkedip. Kamu bilang, Lu Yun sengaja meninggikan suaranya dan berkata sambil tersenyum jahat, biarkan aku bersikap lembut. Mendengar ini, wajah Luo Li tiba-tiba memerah dan dia langsung menyangkalnya, kamu gangster, kamu berbicara omong kosong. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Semakin licik dia, semakin panas wajahnya. Tentu saja Luo Li teringat kejadian hari itu, saat itu, Lu Yun mengetahui kematian ibunya dan berlutut di kuburan selama beberapa hari sebelum sembuh. Melihat suasana hatinya sedang buruk, Luo Li sengaja membuat masalah dengannya, tapi siapa tahu dia hampir memalsukannya. Namun, setelah Luo Li mengucapkan kata-kata itu, Lu Yun mundur, yang membuat Luo Li merasa malu dan kecewa. Memikirkan kembali kejadian ini, Lu Yun ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Sungguh kesempatan yang bagus, tapi sia-sia begitu saja. Setelah kehilangan kesempatan itu, tidak mudah untuk menemukan kembali peluang yang tepat. Melihat ekspresi malu Luo Li, Lu Yun maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, jangan menyangkal, kamu baru saja mengatakan itu. Bahkan jika aku sudah mengatakannya, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya menggodamu. Apakah kamu keberatan? Melihat dia tidak bisa bersembunyi, Luo Li berhenti berpura-pura dan berkata sambil mengertakkan gigi harimau kecilnya. Haha, tidak keberatan. Lu Yun tertawa 2 kali, saudari Qi, ketika aku memberitahumu hal ini, aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu telah siap secara mental sejak lama. Apa yang kamu takutkan jika kamu melepas pakaianmu sekarang? Jika kamu tidak melepasnya sekarang, kamu harus melepasnya nanti. Teori gangster apa, Gungun, aku telah memutuskan untuk tidak membutuhkan bantuanmu. Aku akan menemukan caraku sendiri untuk berlatih. Luo Li tidak tahan dengan tatapan kejam Lu Yun. Adik ketujuh, kamu punya tulang punggung, aku mendukungmu. Wang Bining membuka pintu dan masuk. Petik 2, petik 2. Dahi Lu Yun menjadi gelap, mengapa kamu ada di mana-mana? Apakah kamu tidak takut telingamu kapalan ketika menguping orang lain? Lu Yun, bagaimana sikapmu? Mata Wang Bining melebar dan dia berkata, adik ketujuh, lihat itu, ini adalah sifat laki-laki. Mereka baik sebelum mendapatkannya, tetapi mereka menjadi sangat tidak sabar setelah mendapatkannya. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sedih, kakak keempat, ini hanya lelucon. Kamu tidak benar-benar berpikir aku menyalahkanmu, bukan? Maaf kamu tidak berani. Wang Bining mengangkat dagunya. Luo Li mendengar maksud lain dan berkata dengan tidak percaya, kakak keempat, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membiarkan dia berhasil? Ups, aku tidak sengaja membiarkannya tergelincir. Wang Bining berseru dan mengakuinya dengan menyamar. Mata Luo Li tiba-tiba berubah sedikit kesal. Apakah kamu membiarkannya lolos? Adik ketujuh, kamu harus membiasakan diri. Mereka berdua sangat kejam. Liu Yaner juga masuk dan berkata dengan penuh kebencian. Dengan baik, Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Jelas sekali Wang Bining yang dengan sengaja membuat masalah. Mengapa kamu, saudara perempuan ketiga, bahkan memarahiku ketika kamu masuk? Wajah Luo Li memerah, apakah kalian berdua baru saja menguping di luar pintu? Bukan hanya mereka berdua. Pada saat ini, Lu Yun berhenti berpura-pura dan berkata ke pintu, masuklah, semuanya. Anda membawa lingkaran pikiran saya. Saya sudah lama memperhatikan bahwa Anda ada di luar. Setelah mengatakan itu, 3 wanita cantik masuk, yaitu Ye Qingcheng, Lin Qingtan, dan Chu Yao. Sekarang kecuali Xiao Qin, semua saudari hadir. Melihat tatapan yang sedikit aneh di mata kedua saudari itu, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Lu Yun, kamu bajingan, aku membencimu. Lu Yun jelas tahu bahwa saudara perempuannya ada di luar, tapi dia sengaja menggodanya, dan apa lagi. Dia memintanya untuk bersikap lembut. Pipi Luo Li begitu panas sehingga dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak masuk.
Lu Yun menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingcheng dan dengan sengaja bercanda, adikku suka mendengarkan gosip. Kita sudah saling kenal sejak lama. Aku tidak menyangka bahkan Peri Qingling yang menyendiri juga suka menguping. Lancang, wajah Peri Qingling menjadi dingin dan dia memarahi, jangan libatkan aku dalam perilaku pribadi Ye Qingcheng. Jika kamu membuang air kotor lagi, aku akan meledakkan kepalamu dengan tamparan. Ahem, Peri Qingling, kamu terlalu mudah tersinggung. Gadis harus lembut. Tentu saja Lu Yun tahu bahwa Ye Qingcheng lah yang menguping, tapi dia hanya mengatakan ini dengan sengaja, dan seperti yang diharapkan, Peri Qingling mau tidak mau melompat keluar dan berbicara. Satu tubuh, dua jiwa, sungguh menarik. Peri Qingling menatap Lu Yun dengan dingin, dan setelah beberapa saat, dia mendengus pelan, aku tidak mau berdebat dengan semut sepertimu. Peri Qingling, aku hanya bercanda denganmu. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Lu Yun tidak senang saat itu juga. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah mati di tangan Hun Wuji hari itu. Kamu benar-benar menyebutku semut. Sungguh tidak berperasaan. Haha, kamu benar. Itu karena kamu. Kamu masuk akal bagaimanapun caranya. Siapa yang membuat Ye Qingcheng menyukaimu? Peri Qingling berkata dengan marah. Jiwa Ye Qingcheng memprotes, saya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun apa yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana Anda bisa mengingkari janji Anda? Apakah ini masuk hitungan? Bukankah kamu sudah lama menyatakan perasaanmu padanya? Lagi pula, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Jika kamu mencintai seseorang, cintailah secara terbuka dan terbuka, jangan bertingkah seperti pencuri. Petik 2. Karena itu, tapi, Peri Qingling, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Tidak, Peri Qingling menjawab dengan sederhana dan rapi. Lupakan, Ye Qingcheng menyerah dan kemudian berkata, saya pikir Anda tidak boleh mengatakan apapun secara tiba-tiba di masa depan. Orang yang tidak mengetahui situasinya akan mengira saya penderita skizofrenia. Anak laki-laki itulah yang pertama kali memprovokasiku. Kamu peri yang hebat, mengapa kamu peduli padanya? Masuk akal. Baiklah, kalau aku ingin menggunakan tubuhku di kemudian hari, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Keduanya berkomunikasi dengan cepat dalam pikiran mereka. Ketika Ye Qingcheng sadar kembali, dia melihat mata kejam Lu Yun, dan wajahnya tiba-tiba berubah dingin, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera memberikan aku puntur Kimei? Aku tahu bajingan ini akan seperti ini. Kapanpun dia mendapat kesempatan, dia akan mengangkat ekornya ke langit. Aku akhirnya tahu kenapa kamu tidak mengizinkanku memberitahumu. Orang ini terlalu sombong, kata Peri Qingling dalam hati. Lu Yun berhenti menggoda Ye Qingcheng dan menoleh ke arah Luo Li, adik ketujuh, saya akan membantu Anda menerapkan akupuntur untuk menghubungkan meridian. Luo Li ragu-ragu. Lu Yun berkata tanpa daya, oke, aku bercanda denganmu sebelumnya. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu. Bahkan jika kamu melepasnya, aku tidak akan tertarik melihatmu. Lu Yun menggumamkan separuh kalimat terakhir dengan suara rendah. Luo Li kebetulan mendengarnya, dan mata indahnya langsung terbuka. Lu Yun, apa maksudmu? Apa maksudmu kamu tidak mempedulikannya? Lepas saja. Bukannya aku tidak punya modal. Tidak. Kamu harus melepasnya agar jarumnya tidak tersangkut nanti. Luo Li melakukan apa yang dia katakan dan segera melepas atasannya, hanya menyisakan bagian terakhir, sebagian besar kulit halus dan proporsional terkena udara. Hei, kakak ketujuh, kenapa kamu harus bertengkar denganku seperti ini? Kekanak-kanakan sekali. Haha, munafik. Luo Li berkata dengan marah, tiba-tiba menyadari Wang Bining di sebelahnya, dan mengingat ekspresinya yang mencolok ketika dia mengumumkan bahwa dia telah digantikan oleh Lu Yun, Luo Li tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum buruk, sosokku lebih baik dari itu dari saudara perempuan keempat. Dengan baik, saat Lu Yunchang mencabut jarumnya, ketika dia mendengar kata-kata ini, tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Kakak ketujuh, bukankah kamu mempersulitku? Meskipun kamu sudah lama berlatih seni bela diri dan memiliki tubuh yang sangat proporsional, kamu tidak bisa bertanya padaku seperti ini di depan Wang Bining. Bukankah ini menggali lubang untukku? Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Lu Yun berkata sambil haha. Tidak ada dua daun yang identik di dunia ini. Sekalipun dua orang itu unggul, akan ada perbedaan yang halus. Luo Li menolak menyerah. Wang Bining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya juga ingin tahu jawabannya. Lu Yun merasa malu. Lepaskan aku, dua saudara perempuan. Tidak, keduanya berkata serempak. Melihat keduanya menolak untuk menyerah, Lu Yun hanya bisa berkata dengan samar, sebenarnya, kalian berdua mengikuti jalan yang sangat berbeda. Yang satu adalah gaya yang lancang dan yang lainnya adalah gaya yang imut. Keduanya adalah yang terbaik di bidangnya, gaya masing-masing. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Lu Yun sangat puas dengan jawaban cerdas ini. Wang Bining hampir tertipu,
Tetapi Luoli masih berusaha menyesatkannya. Kami bertanya tentang sosok itu, tetapi kamu menjawab dengan gaya. Kamu benar-benar memiliki milikmu, Lu Yun kecil. Tapi, meski kamu tidak memberikan jawaban yang jelas, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau dilihat, semakin seperti ini, semakin terlihat bahwa kamu bersalah. Kenapa kamu bersalah? Karena kamu tahu di dalam hatimu bahwa aku memiliki sosok yang lebih baik daripada saudara perempuan keempat, tetapi karena saudara perempuan keempat hadir, kamu tidak berani mengatakannya. Apakah tebakanku benar, Lu Yun kecil? Luoli berkata sambil mengedipkan matanya yang indah ke arah Lu Yun. Wajah Lu Yun berubah menjadi hijau. Kakak ketujuh, kamu mencoba membunuhku. Benar saja, detik berikutnya cakar kecil Wang Bining terjepit. Melihat ini, Luoli dengan bangga memamerkan gigi harimau kecilnya yang runcing. Biarkan kamu menggodaku, biarkan kamu pamer di depanku. Yang pertama berbicara tentang Lu Yun, dan yang terakhir berbicara tentang Wang Bining. Gadis-gadis lain menonton pertunjukan itu dengan diam-diam, berpikir bahwa mereka harus mencari kesempatan untuk mendidik Lu Yun kecil dari waktu ke waktu. Qimei melakukan pekerjaan yang bagus. Melihat pertarungan hampir berakhir, Ye Qingcheng berkata, "Oke, apakah kamu sudah melupakan yang sebenarnya?" Setelah kakak perempuan tertua berbicara, semua orang menjadi lebih berperilaku baik. Lu Yun juga mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil jarum dan memasukkannya ke titik akupuntur khusus Luoli, sambil menyuntikkan energi aslinya. Tapi yang aneh adalah setelah energi aslinya disuntikkan, dia ditolak secara misterius, dan jarum perak itu juga didorong keluar oleh kekuatan misterius. Bagaimana? Lu Yun tampak bingung. Ketika dia memberikan akupuntur kepada beberapa saudara perempuan sebelumnya, situasi seperti itu tidak pernah terjadi. Lu Yun mengerutkan kening dan bersiap untuk mencoba lagi. Dia mencabut jarum perak dan memasukkannya lagi, tapi kali ini hasilnya masih sama. Aneh sekali. Lu Yun mencoba lagi. Atau tidak. Coba lagi. Wang Bining memandang dengan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Xiao Lu Yun, jika kamu mundur dan masuk, Luoli tidak akan sanggup menanggungnya." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah drastis.